Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathal Nur Jamil dengan NIM 860442539, UTBJJ, berasal dari Universitas Terbuka Jakarta dengan prodi PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kacang merah. Pertama-tama yang saya siapkan ada kacang merah, air, botol selai sebanyak 1 buah. Setelah itu kapas tisu atau kertas saring. Setelah itu saya menggunakan kertas label dan juga saya menggunakan pinset. Di sini pertumbuhan dan perkembangan kacang merah seharusnya diamati selama 14 hari. Tetapi karena saya melakukan 4 kali percobaan, maka saya tidak melakukan pengamatan sebanyak 14 hari secara penuh. Percobaan yang pertama yaitu cara yang pertama adalah saya rendam air. Yang pertama saya rendam kacang merah selama 24 jam lebih sampai airnya berwarna merah, kemerahan kecoklatan. Karena menurut saya semakin lama kacang merah direndam, maka akan semakin bagus pertumbuhannya. Setelah 24 jam lebih terendam, saya siapkan botol selai yang saya isi dengan kapas kecantikan yang sudah basah terkena air. Setelah itu saya letakkan 6 buah kacang merah ke dalam botol selai dan saya selimuti pinggiran botol dengan kapas basah. Setelah pengamatan selama 24 jam, ternyata kacang tidak berkecambah atau tidak berubah posisinya, tidak mengeluarkan akar ataupun tidak berkembang. Setelah itu saya diamkan selama 2 hari, tidak ada perubahan, dan di hari ketiga ternyata membusuk. Dan akhirnya saya mencoba lagi pada percobaan kedua, yaitu saya merendam banyak kacang merah selama 10 jam. Dan saya siapkan 1 botol selai dan juga 3 buah gelas plastik. Saya masih menggunakan cara yang sama. Pada isi di dalam botol tersebut saya menggunakan kapas kecantikan. Cara yang pertama, saya diamkan kacang selama 10 jam. Setelah itu saya siapkan 1 botol selai dan 3 buah gelas plastik, yang dimana masing-masing gelas tersebut saya masukkan kapas yang sudah basah. Saya letakkan masing-masing, ada yang 4 kacang dan juga ada yang 3 kacang. Hanya saja saya menambahkan material di atasnya, yaitu saya menambahkan tisu pada botol selai. Saya tidak tambahkan tisu atasnya. Pada botol yang kedua saya menambahkan tisu 1 lembar. Yang tidak saya sobek, saya lipat-lipat saja. Pada botol kedua atasnya saya taruh kapas. Dan pada botol yang terakhir saya taruh tisu yang banyak yang saya sobek-sobek. Pada botol kedua, tisu yang paling atas saya berikan air. Begitu juga di botol ketiga, kapas yang saya taruh di atasnya saya berikan air. Dan kertas yang saya sobek-sobek juga saya berikan air. Pada percobaan kedua ini, 24 jam kemudian, saya melihat ada 2 kacang yang berhasil bertumbuh mengeluarkan akarnya, yaitu di botol yang selai yang tidak saya berikan atasnya material apapun. Hanya saja ini ada 4 kacang yang berhasil berakar atau berkembang hanya 1.
di 24 jam pertama. Setelah itu ada di botol kedua yang dimana bawahnya saya kasih kapas basah. Saya berikan kacang, setelah itu saya tumpuk lagi dengan tisu. Dan ini sama, dari 3 kacang di dalam gelas ini hanya 1 yang berkecambah atau yang berkembang. 2 gelas yang lainnya tidak terlihat perubahan apapun. Namun 2 gelas ini tidak berkembang kacangnya di hari ketiga dan akhirnya mati. Pada percobaan yang ketiga, saya menanamkan biji kacang merah langsung ke dalam tanah di dalam pot yang ditambahkan pupuk. Saya diamkan selama 5 hari. Setelah 5 hari, saya lihat kacang merah sudah berhasil mengeluarkan batang. Tetapi saya tidak melihat kapan kacang tersebut mengeluarkan akar atau berkecambah. Selanjutnya, percobaan yang terakhir, saya menyiapkan 2 buah gelas plastik yang dimana masing-masing gelasnya saya berikan tisu alasnya. Saya rendam kacang merah ini kurang lebih dari 10 jam. Setelah itu saya siapkan 2 buah gelas tersebut dengan tisu yang basah yang sudah saya berikan air. Saya berikan masing-masing. Di botol pertama saya taruh 4 kacang, di botol kedua saya taruh 3 kacang. Setelah itu 24 jam kemudian, setelah itu saya alasi atasnya dengan tisu di gelas yang pertama, dan tidak saya berikan tisu atasnya pada botol yang kedua atau gelas yang kedua. 24 jam kemudian, kedua kacang yang ada di dalam 2 gelas tersebut berhasil berkembang, mengeluarkan akar, dan pada hari selanjutnya lebih besar lagi dia mengeluarkan akar atau lebih banyak lagi. Tetapi kacang merah pada percobaan keempat ini belum bisa terlihat selama 2 minggu karena tenggat waktu yang sudah ditentukan. Maka saya anggap ini pada percobaan ketiga dan keempat ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang merah yang berhasil. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan saya dalam membuat kacang merah sampai saya membuat 4 kali percobaan. Kesalahan yang pertama yaitu saya merendam kacang merah terlalu lama sehingga dia membusuk pada akhirnya. Setelah itu, kesalahan kedua, saya menggunakan kapas. Kapas dan tisu ini merupakan tekstur material yang berbeda. Kalau kapas ketika dikasih air, dia tidak akan mengering, tapi dia akan menyimpan air di dalam kapas tersebut sehingga kacang merah terendam oleh air. Mungkin itu 3 kesalahan yang saya perbuat selama 4 kali percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kacang merah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.